Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita kembali membahas tentang pelajaran ya. Jadi, kita akan membahas materi yang ada di kelas 7, yaitu yang ada pada bab terakhir, yaitu bab 6. Nah, materi pada bab 6 ini berjudul karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai, ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena, supaya informasi yang sedang saya jelaskan pada video kali ini tidak terbuang sia-sia. Nah, terakhir sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini materi yang pertama ya. Kita akan membahas dulu ataupun kita harus mencari tahu dulu mengenai bagaimana sih perjuangan menuju NKRI ini, ya kan? Nah, gimana nih prosesnya? Gimana caranya sampai Indonesia ini bisa merdeka? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Ya, sebelumnya kalian bisa lihat dulu gambar yang ada di samping. Ya, gambar ini. Nah, ini merupakan gambar dari perjuangan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, ini diambil sekitar pada tanggal 10 November tahun 1945. Nah, jadi 10 November ini kan kita sudah merdeka ya. Kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Tapi setelah kita merdeka masih banyak juga bentuk-bentuk serangan ya dari bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk tetap masuk ke Indonesia dan untuk menjajah. Nah, pada proses ini di sini kita berusaha kuat untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita proklamasikan sebelumnya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas gimana sampai kita bisa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa kelahiran NKRI itu atau kelahiran Indonesia dimulai sejak Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, siapa sekutu Jepang pada saat itu? Yang menjadi sekutu Jepang pada saat itu adalah Amerika dan Inggris, ya. Nah, kemudian Amerika dan Inggris ini mereka bekerja sama untuk menyerang Jepang. Mereka mengebom dua kota terpenting yang ada di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, ya. Nah, setelah kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, Jepang ini sudah dalam kondisi yang lemah. Nah, saat Jepang dalam kondisi lemah itu, kemudian dalam situasi tersebut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ya. Jadi pada saat itu golongan muda ini dia begitu pintar untuk melihat situasi. Nah, menurut mereka inilah situasi yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi ya kita sudah tahu bahwa golongan muda mendesak golongan tua untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan. Nah, proses desakan itu dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah kamu tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Kalau belum tahu, kita bahas di sini ya. Nah, jadi peristiwa Rengas Dengklok itu yaitu proses peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Berarti sehari sebelum kita merdeka ya. Nah, di sini golongan muda ini membawa secara paksa golongan tua ke Rengas Dengklok untuk mendesak agar proklamasi cepat dilaksanakan. Nah, pertanyaannya, kenapa golongan muda harus membawa golongan tua ke Rengas Dengklok untuk berbicara mengenai proklamasi tersebut? Karena kalau dibicarakan di Jakarta, ya takutnya itu sudah bocor. Karena pada saat itu di Jakarta masih ada
tentara-tentara Jepang yang duduk di Jakarta ya. Jadi supaya itu tidak bocor, jadi dibawalah ke Rengas Dengklok. Yang mana Rengas Dengklok ini merupakan daerah yang sepi, sehingga disitulah mereka berdiskusi sampai golongan tua setuju untuk melaksanakan kemerdekaan. Nah, selanjutnya setelah sudah ada kata sepakat dengan golongan muda, mereka sepakat untuk melaksanakan proklamasi ya pada saat itu juga. Jadi saat itu mereka kembali lagi ke Jakarta untuk langsung menyusun teks proklamasi ya. Teks proklamasi itu disusun di kediaman Laksamana Muda Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, ini dia rancangan teks proklamasi yang disusun pada saat itu ya di rumah ataupun di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol. Nah, kita bisa lihat di sini ada di dalam proklamasi ada kalimat kami bangsa Indonesia. Ya. Nah, pada saat itu ya sebelum diketik itu masih tertulis kami rakyat Indonesia ya. Jadi kan yang mengetik teks proklamasi ini kan adalah Sayuti Melik ya. Sebelum diketik itu masih berupa coretan-coretan aja gitu. Jadi masih di sketsa aja. Kira-kira apa yang mau dijadikan rumusan proklamasi ya. Nah, siapa yang merubah kalimat ini? Jadi kalimat ini disempurnakan oleh Ahmad Subarjo ya. Jadi Ahmad Subarjo lah yang merombak ataupun menyempurnakan ataupun mengganti ya. Dari kalimat kami rakyat Indonesia diganti menjadi kami bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada lagi yang diganti, yaitu hal-hal mengenai, kalian lihat ya di sini ada di dalam paragraf kedua. Sebelumnya itu adalah bunyinya hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya, serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, kalimat proklamasi sekarang yang sering kalian dengarkan itu sudah dirombak ataupun yang sudah dirubahnya, yang sudah sahnya ya. Sebelumnya, paragraf keduanya itu bunyinya seperti ini ya. Nah, ini sebelumnya. Dan kemudian sudah dirombak ataupun diganti seperti itu ya. Nah, kalimat ini digabungkan dan disempurnakan oleh Muhammad Hatta seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi siapa aja sih tokoh di balik proses perumusan teks proklamasi ini ya. Siapa yang berjuang dan berperan penting dalam proses perumusan teks proklamasi ini. Kita lihat di sini ada beberapa nama ya. Yaitu yang pertama adalah yang dikenal dengan nama Sukarni. Ya, jadi Sukarni ini dia berperan, dia mengusulkan agar Soekarno-Hatta yang menandatangani teks proklamasi, tapi dengan catatan tanda tangannya menggunakan atas nama bangsa Indonesia seperti itu ya. Jadi setelah teks proklamasi ini disusun, mereka bingung siapa yang harus menandatangani. Sebelumnya mereka punya ide bahwa yang menandatanganinya itu adalah beberapa orang yang datang pada proses penyusunan itu ya. Nah, kalau seperti itu kan banyak nih yang menandatanganinya. Jadi Sukarni ini dia punya ide bagaimana kalau yang menandatanganinya itu adalah Soekarno dan Hatta saja, tapi dengan catatan atas nama bangsa Indonesia, istilahnya sebagai perwakilan atas nama bangsa Indonesia yang langsung ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, seperti itu ya. Nah, selanjutnya nama yang kedua yaitu kita kenal yaitu namanya adalah Sayuti Melik. Siapa Sayuti Melik dan apa perannya? Jadi Sayuti Melik ini dia berperan dalam mengetik teks proklamasi berdasarkan perubahan yang ada ya. Nah, apa aja perubahan yang ada dalam teks proklamasi sampai teks itu berhasil dirumuskan dan dibacakan? Nah, ini dia beberapa perubahan yang ada dalam redaksi teks proklamasi ya. Yang pertama, ada kalimat tempo. Kata tempo diganti menjadi tempo ya, jadi tidak pakai H. Ya, hanya ini dihilangkan, jadi diganti menjadi tempo saja, seperti itu. Nah, yang kedua, wakil bangsa Indonesia ini dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, seperti itu. Dan yang terakhir,
pada penulisan tanggalnya juga dirubah. Nah, sebelumnya saat masih di sketch aja, itu tulisannya Jakarta 17, ini maksud saya 08 ya, dan 5. Nah, setelah dirubah jadi Jakarta hari 17, bulan 08 dan tahun 05. Jadi setelah dirubah ya, itu penulisan tanggalnya dipecah antara harinya, bulannya, dan tahunnya. Oke, seperti itu ya.